Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Pas Roper di wilayah Karisidenan Pekalongan yang saya banggakan. Tentunya mari kita basmalahkan untuk bagaimana kita mereview kembali tentang pas basic yang sudah panjenengan ikuti dan juga sudah panjenengan praktekkan. Tentunya memang ya teori sebenarnya hanya itu saja, bolak-balik ya itu saja, kendor, pantel dan sebagainya itu. Cuman memang ketika kita aplikasikan di lapangan ini ya banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu loh. Kok teorinya begini, ternyata kok di lapangan begini dan sebagainya. Itu menjadi satu hal yang wajar. Sehingga mari coba kita review kembali. Nanti kemudian kita praktekkan lagi. Nanti kita pelajari lagi. Itu terus berulang-ulang tahapan semacam itu. Insya Allah nanti secara keilmuan kita nambah lagi. Gitu. Oke. Jadi kembali pada pola kendor kenceng ya. Makanya di pelatihan-pelatihan basic yang akhir-akhir ini itu peserta itu diajak untuk fokus pada mencari yang kendor. Tuh. Kalau dulu kan sudah kendor, pantel, akhirnya bingung ya. Iki pantelnya apa kendor dan sebagainya. Kalau kita sudah ketemu kendor, otomatis sebelahnya itu pantel. Gitu. Maka teman-teman tuh diajak memahami bagaimana sih nyari yang kendor. Dah, kuncinya di situ. Karena yang kendor ini dipakai dan itu penting sekali dipakai ketika kita melakukan semua gerakan, semua jurus-jurus pas itu kuncinya di kendor. Jadi misalkan pisang ayun atau pisang tekan, yang kendor di atas, kan gitu. Kemudian gergaji terbalik, yang kendor di atas. Jadi kuncinya itu yang kendor. Kita melakukan hentak kaki, itu yang dimajukan yang kendor. Gitu. Makanya kita fokus coba mempelajari bagaimana sih cara nyari yang kendor. Gitu. Itu fokus gitu. Nah, dari pelajaran basic itu panjenengan sudah memahami dan sudah diminta untuk menghafalkan ya titik-titik sentuh di jalur kendor maupun di jalur pantel, silakan dihafalkan secara teorinya. Nah, saya di sini akan mengupas logikanya itu seperti apa sih? Kenapa kok terjadi jalur penyakit? Kenapa titik ini dipencet sakit? Misalkan di jalur depan, atau kenapa kok betis dipencet sakit? Kenapa di usus buntu sakit, kan begitu. Ini kan kita harus paham logikanya. Ketika kita paham logikanya, maka kita tahu cara membereskannya, begitu. Itu. Nah, sehingga panjenengan mungkin sudah mengikuti kajian live terakhir Ustadz ya, yang 2 hari berturut-turut itu luar biasa, itu pendalaman basic yang luar biasa. Maka bisa nanti ikuti lagi, ditonton lagi, karena itu kan bisa diakses lagi. Nanti linknya bisa nanti saya bagikan di grup. Itu bisa. Jadi nanti diulang itu, di setel lagi, nanti semakin kita paham. Karena gini, kemampuan pemahaman kita itu kan beda-beda. Satu beda-beda, yang kedua bertahap. Gak mungkin kayak saya yang saya alami itu ya. Saya ngikuti basic pertama, kemudian masuk kelas basic kedua lagi, ya pasti ada satu hal yang baru yang masuk gitu loh. Jadi kadang sesuatu pernah disampaikan, tetapi belum kita pahami, sehingga ketika kita mengikuti lagi, oh iya, ternyata baru ngeh itu gitu loh. Itu tujuannya diulang-ulang tuh begitu gitu loh. Jangan terus wis tahu nonton. Itu nggak bisa. Iya. Di situ pasti ada yang
kita tangkap lagi, begitu. Nah, makanya ini saya jelaskan juga tentang jalur penyakit. Jangan bosan-bosan, mungkin dari penjelasan saya mungkin ada yang bisa dipahami oleh panjenengan semua. Nah, kembali lagi ya. Jadi teori kendor kenceng itu misalkan ini kendor kanan, ini kan posisi kaki itu sebagai sarana untuk membaca posisi pinggul, karena pinggul ini pondasi rangka tubuh kita. Karena pinggul ke bawah itu sebagai tumpuan kaki, kemudian ke atas dia mengapit tulang belakang diapit oleh pinggul begini. Itu. Sehingga ketika posisi pinggul ini muntir atau miring, otomatis mempengaruhi posisi kaki dan cara berjalan, kemudian ke atas juga mempengaruhi struktur rusuk, tangan dan sebagainya. Maka terjadinya adanya keluhan frozen shoulder yang nggak bisa naik. Kemarin kasus di Pekalongan begitu, orang tangan ini hanya bisa dinaikkan segini. Namun ketika sudah di SOP, hentak kaki, pukul rumput, udah langsung enak naiknya gitu. Karena ini satu saling mengkait. Nah, fokus pembetulan rangka adalah membetulkan posisi pinggul itu. Itu yang harus dikunci dulu. Nah, sehingga selalu SOP pas itu selalu coba baca pinggulnya. Nah, mari kita ulas lagi. Kenapa titik-titik ada titik matul, matis, samping, dan gitu. Nah, ini saya peragakan, misalkan ini seperti saya ini kendor kanan ya. Saya kendor kanan. Sehingga ketika kendor kanan ini otomatis pinggul kanan ini buka ya. Nah, buka berarti begini. Karena pinggul buka otomatis lebih rendah sehingga badan itu begini. Melengkung. Nah, kita kan tidak mungkin jalan begini kan. Tuh. Jadi ini kendor, buka, berarti lebih rendah. Orang tuh begini. Nah, tubuh mencoba menegakkan diri. Maka ini tegak. Nah, berarti ini samping ketarik, depan ketarik, belakang juga ketarik. Maka di situ ada ketemu jalur matul, matis, dan samping. Itu ya. Kenapa titik-titik itu sakit? Ya karena ini ada tarikan. Di betis sakit, di sini sakit, usus buntu, dada atas sakit. Kan ini ada tarikan. Dari yang tadinya harusnya begini, kalau begini nggak ada tarikan. Tapi nggak mungkin orang jalan begini. Gitu. Makanya tubuh mencoba menegakkan diri, makanya ini ketarik, tarik. Begini ada tarikan 3 jalur. Setelah tarikan 3 jalur ini tubuh masih ngadep ke sana karena pinggulnya itu muntir, gitu loh. Ini tubuh hadap ke sana. Maka posisi pinggul tetap hadap ke sana, tetapi bagian atas itu diputar ke sini. Jadi biar tubuh kita itu seakan-akan lurus gitu. Seakan-akan lurus, tapi sebetulnya adalah pinggul itu masih ke sana. Jadi hanya badannya itu yang gitu loh. Maka ini ada tarikan lagi. Ini. Jadi ini pinggul yang ke sini nutup, gitu kan? Ini diputar ke sana. Nah, berarti ini kepuntir. Maka dikatakan jalur pantel. Pantel ini puntiran. Ya, paham prosesnya ya? Ini saya ulangi lagi. Jadi kendor kanan. Ini kalau proporsional kan gini. Karena kendor kanan gini. Jadi ini lebih rendah. Kemudian tubuh mencoba menegakkan diri dengan ini. Nah, akhirnya ini ada tarikan di samping, depan, belakang, sisi kanan. Tuh. Kemudian sudah ada tarikan sini, tubuh mencoba biar meluruskan.
maka ke sini. Nah, tapi posisi pinggul masih hadap ke miring ke kanan. Gitu. Nah, maka pinggulnya masih tetap, tapi ini kepuntir. Nah, maka di sini ada tarikan. Ini kepuntir. Ya. Makanya titik nanti yang paling sakit pasti panjenengan ketika nerapi di bawah ketiak kok pasti selalu sakit gitu. Kadang sakit banget. Itu karena titik tarikan tuh di sini semua, dirusuk ini. Yang efeknya luar biasa itu dirusuk bawah ketiak. Ini. Nah, ketika hanya ini saja, maka ini namanya P0. Kemarin istilah jenengan nanya di grup ya. P0, P1, P2. Itu istilah singkatan aja. Jadi P0, pantel 0, pantel biasa. Kalau istilah dulu pantel biasa. Gitu. Jadi ini hanya puntiran saja. Puntiran. Ini P0. Nah, ketika ini kan muntir pantel kan? Ini sudah muntir ketarik. Ini. Maka ini sudah muntir, ketarik. Maka ketika cek ini pubis ke bawah ini di jalur pantel sakit. Karena posisi ini udah ketarik ke bawah, ke belakang. Ini tambah kita tekan. Nah, kan tambah sakit. Ditekan dari bawah apa ditekan dari atas? Ya untuk menentukan pantel pas kan kita tekan dari atas. Dari atas. Pubis kan di sini nih. Begini kan? Ini. Nah, ketika ini buka kan begini. Nah, ini tetap begini, tapi ini badan sini. Lah, ini kalau ini ada tarikan. Nah, ini begini. Jadi kalau buka ini jelas turun, kalau yang buka itu jelas turun. Yang ini jelas ketarik. Kalau P1. Jadi udah posisi turun, ini ditekan ke bawah, itu tambah sakit. Itu. Jadi atas kanan kiri sama-sama sakit, tapi lebih sakit yang pantel. Yang pantel. Ini kan juga sakit biasanya, karena ketarik ke belakang. Kalau jalur kendor itu pasti ketarik, Pak. Iya. Karena buka otomatis dia lebih rendah gini loh. Nyeri juga. Ya. Ini pasti sakit. Di atas ini sakit. Di jalur kendor itu sakit. Lebih sakit yang pantel itu, yang plus. Bisa juga lebih sakit yang kendor. Karena dia lebih turun lagi. Lebih turun lagi. Intinya pokoknya dipencet loro. Ya, intinya sakit. Intinya dipencet sakit. Enggak selalu ini harus pantel plus itu lebih sakit. Tidak harus sakit. Karena jelas gitu. Ini kendor otomatis dia buka, turun, ketarik kan. Udah ketarik ke belakang ini. Gitu loh. Ini pasti sakit dari atas. Dari atas sakit. Nah, tinggal ini pantelnya. Pantelnya 0 atau 1, P0 apa P1. Maka ketika ada tarikan begini, ini pubis turun, berarti ditekan sakit. Itu P1. Nah, nanti ada lagi P2 adalah ketika dari atas sakit, karena tarikan, gitu kan, tambah dari bawah juga sakit. Dari bawah juga sakit karena ini buka. Sudah ketarik, buka pinggulnya gitu loh. Jadi udah ketarik, pinggulnya tambah buka. Ya. Pantel kan kepuntir. Ketarik ke belakang, tambah bagian bawahnya itu buka. Ya. Sehingga ketika ditekan dari bawah itu sakit. Itu pantel plus P2. Nah, itu ya. Jadi gitu. Nah ini kan lebih ini kan. Dulu kan pantel plus itu kalau sampai atas. Nah itu cirinya gitu Pak. Itu kalau cek pubis, ini kan tarikan nih. Nah, Ini tadi muntir toh berarti P0 ya. Kalau ada tarikan, ini, nah ini berarti dicek pubis itu sakit. Nah kalau pakai titik sentuh berarti di sini sakit. Karena di sini ketarik daerah sini. Berarti tali BH atau leher samping. Karena ada tarikan lagi gitu loh. Paham ya? Jadi bisa dicek lewat titik sentuh, yaitu di tali BH dan
samping, leher samping. Kemudian bisa juga dari pubis untuk cek pantel plusnya itu. Itu. Nah, apa saja efek dari tarikan itu? Maka tadi berbicara setelah puntiran pinggul, kita berbicara ke atas. Jadi ketika begini, tadi ini ada tarikan, ya, tarikan membentuk 3 jalur, mantul, matis, samping. Kemudian ini ada puntiran, gini. Nah, ini kan ada 2 sisi. Ini narik, ya. Ini narik, tambah kepuntir. Nah, maka titik temu itu ketika tarikannya ekstrim, puntirannya juga ekstrim, maka otot di situ itu nggak bisa. Jadi getah bening itu kan ngalir ketika otot bisa ngedut-ngedut gitu loh, elastis, kencang kendor, kencang kendor, kencang kendor gitu loh. Itu getah bening alirnya dengan itu, dengan otot itu bisa bergerak kencang kendor, kencang kendor. Getah bening itu alirannya di otot. Iya, di otot sama otot itu dia bisa ngalir kencang kendor, getah bening otomatis ngalir. Tapi ketika otot ini kenceng aja, kendornya ini hanya sedikit misalkan, harusnya segini, tapi dia hanya begini karena kencengnya, ini kenceng gini, maka getah bening stuck, nggak bisa ngalir. Maka disitulah muncul benjolan. Ya, kayak kali mana agak sampai. Nah gitu. Jadi karena getah bening itu ngalirnya karena elastisitas otot, peristaltik otot itu. Nah tapi ketika kenceng, peristaltik itu terganggu. Gitu. Nah sehingga akhirnya getah bening nggak bisa ngalir, stuck, akhirnya jadi benjolan. Maka benjolan itu efek dari tarikan dan puntiran, bertemunya di situ menjadi benjolan. Itu juga benjolan. Nah, sekarang kita berbicara tipe C dan tipe S. Ya, tipe C dan tipe S. Ini setelah pinggul, efeknya seperti apa untuk tipe C dan tipe S. Jadi untuk tipe C itu kan gini ya. Jadi ini sudah ada puntiran tadi pantel, kemudian ini melengkung gini. Otomatis kalau melengkung gini cenderung dada itu cekung depan kan. Cekung depan, terus rusuk ini nekan ke bawah. Itu. Ini nekan ke bawah. Sehingga ketika nekan ke bawah ini, kita itu kan bernafas menggunakan rongga dada. Ini harus dikunci ini, pas proper. Kita bernafas bukan dengan paru-paru, tapi dengan rongga dada. Ya. Jadi paru-paru itu hanya sifatnya sebagai balon penampung udara saja. Jadi yang nantinya di situ udara masuk, kemudian ada difusi ya, proses difusi oksigen yang nanti masuk ke pembuluh darah melalui lendir yang ada di paru-paru itu. Jadi mesinnya rongga dada itu. Nah, mesinnya adalah rongga dada. Nah, ini paru-paru caranya ini sebagai apa ya, tabung untuk itu difusinya itu. Kayak di apa? Samator gas itu ada penampungan udara gitu kan. Nanti di situ diserap, nanti jadi oksigen yang di wadah-wadah itu. Jadi yang paling badi itu ya itu produsen gas oksigen itu, karena dia ngambil dari alam langsung, udara masuk diproses masuk jadi oksigen, tabung-tabung ditoleh larang. Itu. Nah kembali lagi kita bernafas menggunakan rongga dada. Jadi ketika udara masuk ditampung oleh paru-paru, kemudian oksigen dari darah, CO2 darah tadi setelah diedarkan, kemudian ada CO2, maka CO2 dikeluarkan dengan menggunakan kerja diafragma. Jadi
Jadi ketika itu ini ada semacam membran ya di sini di bawah rongga dada ini. Itu yang naik turun. Itu masuk. Menekan. Nah, ketika tipe C itu gini. Otomatis kerja membran naik turun itu tidak maksimal. Misalkan ini tadi rentangnya bisa 10 cm gitu kan. Karena ketekan begini, maka hanya bisa ini bisa full. Jadi kalau pompa itu kita ges, ini bisa habis kan? Bisa habis CO2-nya. Tapi ini hanya segini, set. Masih ada sisa. Set, gitu kan. Jadi kita nafas, ini sisa. CO2 sisa lagi, CO2 sisa lagi. Terus gitu. Akhirnya CO2 yang seharusnya keluar lewat proses bernafas dikeluarkan ketika bernafas, maka ini ketinggal di dalam tubuh kita. CO2 itu. Gitu. Akhirnya tubuh merespon bagaimana CO2 ini harus dikeluarkan karena itu sifatnya racun. Maka tubuh mengalirkan itu ke dalam darah. Gitu loh. Masuk dalam pembuluh darah, masuk ke kapiler. Kapiler ini kapiler darah yang kecil-kecil. Sehingga maka respon di kulit kita itu seperti gatal. Yang mana ketika kita garuk, kemudian luka, keluar darah sedikit, nah itu CO2 keluar. Mari gatele. Nanti pori-pori sebelahnya lagi. Gatal, kurek. Nanti berdarah lagi. Itu CO2 keluar. Selesai. Nanti pindah lagi. Terus gitu. Nah, sehingga itulah tipe-tipe ketika gatalnya itu seluruh tubuh, seperti sifat alergi ya. Ada yang reaksinya itu bentuknya biduran, ada yang reaksinya gatal, tergantung masing-masing tubuh gitu kan. Gabak dan istilahnya apalah ya. Pokoknya ketika itu terjadi di seluruh anggota tubuh, misalkan di tangan, di badan, di kaki dan sebagainya, itu adalah terganggunya fungsi diafragma. Nah, berarti penyelesaian kita adalah daerah sini. Daerah tulang belakang yang C tadi, selesaikan. Namun untuk menyelesaikan tulang belakang tadi, kita harus melalui tahap penyelesaian pondasi pinggulnya ini, selesaikan dulu. Puntirannya, tarikannya dan sebagainya, baru selesaikan daerah atas. Nah, maka kita pahami sesak napas itu kalau tipe C itu cekung dalam dan bisa juga cekung belakang, cekung depan gitu kan. Jadi ada yang hanya cekung depan gini, ada yang juga cekung depan dan cekung belakang. Akhirnya rongga dada itu sempit. Rongga dada itu sempit karena cekung depan dan cekung belakang sempit. Sehingga ketika sempit ini otomatis tadi paru-paru yang sebagai balon ini nggak bisa mengembang sempurna, gitu loh. Yang tadinya mungkin volumenya bisa segini, dia hanya bisa segini. Maka akhirnya oksigen dalam darah itu kurang. Maka orang sesek itu cenderung lemas, cepat capek. Karena kebutuhan oksigen tidak tersuplai semua. Karena tadi kapasitas tampungannya itu kecil, gitu loh. Maka untuk cenderung tipe C itu selesaikan rongga dadanya, lebarkan rongga dadanya, itu sesak napas di tipe C. Karena sempit, sesak napas karena sempit. Nah, sekarang kita berbicara tipe S ya. Nah, tadi kalau efek untuk yang C berarti ke atas itu biasanya ini alergi dan sebagainya. Ya, tipe C itu kan. Sesak napas sempit. Kenapa? Kebanyakan tipe C, tapi bisa juga terjadi tipe S.
Tapi nanti efek penyebabnya itu karena tarikan dari S-nya ini, bukan karena lengkungan ini tadi. Kalau saya berarti karena lengkungan tulang belakangnya begini, akhirnya rusuk ke bawah, sehingga fungsi diafragma terganggu. Nah, kalau tipe S nanti karena kekencengan. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, untuk tipe C, efek ke bawahnya, biasanya lutut sebelah itu sakit. Itu salah satu. Biasanya salah satu. Kalau untuk tipe C itu biasanya salah satu. Itu karena efek puntiran. Itu yang digendor apa yang mana? Bisa terjadi dua-duanya. Karena biasanya untuk tipe C, Salah satunya paling sakit ya. biasanya salah satu, atau kanan atau kiri begitu. Tapi bisa di jalur kendor, bisa di jalur pantel. Biasanya untuk tipe C itu salah satu. Tapi ya tidak dipukul rata semua, karena nanti ada kasus-kasus tertentu yang memang bentuk pinggul itu tidak beraturan sehingga efeknya juga bisa dua. Kan nanti pendengar mungkin pernah memeriksa ini tipe C, tapi kok di tulang kering ini dua-duanya sakit gitu loh. Jadi kalau terjadi dua-duanya sakit, berarti di jalur kendor itu sakitnya karena tarikan. Karena tarikan tadi ini ya. Nih. Nah, di jalur pantel itu kan kepuntir gini. Ya kan? Ya. Kita kan nggak mungkin jalannya begini, nggak mungkin kan? Ini tetap diputar keluar. Gitu loh. Jadi tulang paha ini masuk karena pinggulnya masuk, muntir. Yang bawah dari lutut ke bawah ini keluar. Sehingga persediaan itu gini. Gitu loh. Ini kan karena ini ada dua tulang ini. Kenapa keluhan itu tidak di paha? Karena paha ini hanya satu tulang. Satu tulang besar ini. Kenapa sakitnya di sini? Karena ini dua tulang. Sehingga ketika ini masuk, bagian telapak ini keluar. Nah, jadi otot tulang itu kepuntir gitu. Tulang ini kepuntir. Nah, ini. Nah, ini tulang dua ini ya. Ini ibaratkan lutut nih. Ini tulang dua bawah, tulang kering sama tulang belakangnya, tulang kecil. Nah, ini telapak kakinya. Jadi akhirnya gini. Nah, lah ini nih, udah kenceng gini, kita tekan, yo sakit, gitu loh. Karena ini sudah kepuntir gini, gitu. Nah, itulah efek tarikan ke bawah ya. Sehingga kenapa ini di tulang kering kok bisa sakit dua-duanya? Ya bisa salah satu, karena efek puntiran ini tidak terlalu banyak lah. Itu bisa di jalur kendor, itu di jalur tadi mantul gitu. Nah, itu kaitan dengan tipe C. Nah, sekarang berbicara dengan tipe S. Kenapa terjadi sesak di tipe S itu? Tipe S itu kan di bagian lumbar itu dia masuk, ya kan? Nah, ini masuk ekstrim, sehingga otot dada ini, otot interkostal, otot rusuk, ini ketarik dari bawah, udah kenceng di sini, sehingga gitu. Iya. Karena tarikan S ini, jadi otot dada itu nggak bisa bergerak leluasa gitu loh. Kalau ini kan luar biasa, leluasa kan, otot interkostal ini. Tapi kalau ini dari lumbar ini ketarik, ini. Jadi untuk tipe S itu dia untuk menggerakkan rongga dada itu karena otot kenceng, jadi dia udah butuh tenaga banyak gitu loh. Untuk menggerakkan rongga dada ini sudah payah. Jadi dia
rongga dadanya volumenya itu lebar. Tapi untuk menggerakkan otot dada ini sudah kenceng gitu loh. Akhirnya payah, capek gitu loh. Sehingga dia capek, cepat capek. Karena untuk menggerakkan rongga dadanya ini yang kenceng dari sini. Efek dari S-nya ini. Maka begitu ini S-nya, efek S itu dikendorkan dengan gergaji terbalik atau dengan gergaji, S-nya ini dibuka, maka otot sini menjadi kendor. Napas pun menjadi lega gitu. Itu, nah itu efek ke atas, bagian atasnya. Nah untuk efek ke kaki, karena S-nya ini, S, otomatis pinggul ini naik, ya, pinggul naik sehingga otot itu ketarik. Kalau ini enak, nah ini tarikan. Nah, maka nanti dan menangani ibu-ibu yang sudah agak paruh baya, kena hamil sebagainya, itu rata-rata kakinya itu menjauh gini. Karena ini tarikan dari pinggul yang naik karena S-nya ini. Itu. Dua-duanya. Untuk tipe S itu tarikannya dua-duanya. Jadi kanan kiri itu ya, tarikan dari pinggul. Kaki menjauh itu karena tarikan dari pinggul. Ini. Jadi, nah, ini. Kalau ini normal, tuh pinggul posisi berarti tulang gini. Kalau pinggul naik, nah, gitu. Sehingga untuk penyakit tipe S ini biasanya lutut sakit tuh dua-duanya. Lututnya. Jadi selain tarikan dari sini, dari pinggul, narik, tipe S ini kan cenderung dia buka, pinggulnya buka, jempolnya V ya, atau pinggulnya nutup, jempolnya A. Kan itu. Itu sama, nanti efek puntirannya itu di lutut. Jadi misalkan pinggul buka ya, ini udah ketarik belakang, pinggul buka. Ini sudah ada tarikan di belakang kan, ini sudah kenceng. Daerah sini sakit, ini kenceng sakit. Ditambah karena bukanya pinggul ini, otomatis gini kan, pinggul buka kan gini. Nah, pinggul buka, kita nggak mungkin jalan begini kan? Pasti jalan telapak kaki masih gini. Jadi tulang paha ini ke sana, dari lutut ke bawah. Nah, ini ada puntiran lagi. Puntiran dua-duanya. Ketika pinggul ini buka dua-duanya, berarti puntirannya di ini masuk semua. Sehingga masalah di lutut. Tadi sudah ada efek tarikan, ditambah efek puntiran tulangnya itu kepuntir. Itu. Nah, sehingga cenderung kalau dua-dua lutut ini sakit biasanya tipe-tipe S. Itu puntiran seperti itu bisa terjadi di lengan enggak? Kan pada ada dua tulang, enggak satu tulang besar. Kalau lengan kan tidak untuk tumpuan, Pak. Kalau kaki ini kan tumpuan tubuh kita. Jadi berat tubuh kita itu ditopang oleh kaki ini. Kalau tumpuan ini nggak tepat karena pinggul buka gini kan ini nggak tepat nih. Ini jadi ini cepat capek karena nggak tepat. Nih posisi kuat kita itu kan begini, ya kan? Ini posisi kuat kita. Tumpuan itu pas. Jadi berat tubuh kita itu kaki ini udah kuat. Satu titik tarikan gravitasi gitu. Tapi ketika begini, nah, ini bukan tulangnya itu bukan jadi tumpuan, tapi otot yang meregang untuk menahan berat tubuh kita. Gitu. Ini otot yang menguat, sehingga cepat capek. Karena jalan dengan otot. Gitu. Itu. Ini yang buka. Berarti kalau yang tadi buka, berarti puntirannya kan masuk, ya kan?
Kalau yang pinggul nutup begini, berarti puntirannya buka. Ya, makanya ada puntiran X, ada. Kaki berusaha meluruskan. Iya, kaki berusaha meluruskan, Tadi. sehingga terjadi puntiran di sini. Itu. Nah, itu beberapa efek dari puntiran, tarikan dan sebagainya begitu. Nah, nanti tipe S biasanya orang selalu ngeluh di telapak kaki ini panas. Kenapa? Efek tarikan dari pinggul ini di sini ada otot ya, otot. Maka ketika tarikan dari atas ini dia gini, otot ini yang tadinya terlindung oleh tulang, ini jadi keluar. Jadi posisinya itu jadi di luar. Sehingga ketika buat melangkah gini, yo sakit, panas luar biasa. Kayak kena api. Nah, itu biasanya di S itu terjadi di dua kaki sakitnya. Kalau di tipe C biasanya di salah satu kaki. Maka gangren di tipe C itu cenderung di puntiran di satu kaki. Gangren tipe C Ya, satu kaki. satu kaki. Di pantel berarti. Di pantel, bener di pantel. Karena muntirnya itu. Jadi efek puntiran tulang ini, efek puntiran dua tulang ini pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena yang balik membawa darah kotor balik ke jantung untuk diproses lagi ke paru-paru gitu kan. Itu keganggu karena puntiran itu. Sehingga nanti ada efek misalkan kayak yang dikenal gatal eksim yang di sini kan nggak sembuh gitu kan, terus biasanya kakinya lebih menghitam gitu. Jadi karena tadi arteri yang bawa darah bersih itu nggak lancar karena puntiran itu, akhirnya pembuluh darah ikut ke puntir. Kemudian vena itu kan di pembuluh vena itu kan ada klep-klep yang mana darah itu naik kan melawan gravitasi. Nah, itu fungsi klep itu untuk membantu nahan biar darah kotor itu bisa ngalir ke atas, nggak turun lagi. Ketika vena itu kepuntir, maka fungsi klep jadi terganggu, sehingga sebagian darah kotor itu turun. Nah, itu efek di kulit biasanya menghitam, itu gangren. Begitu kena luka, ya susah sembuh, karena tadi kadar darah kotor CO2-nya full situ. Nah, itu beberapa efek dari puntiran dan juga tipe tulang belakang C dan S. Berarti eksim itu bukan karena kuman ya? Bukan. Ya tadi CO2 berusaha dikeluarkan oleh tubuh melalui pori-pori. Nah, ketika di kapiler itu respon di kita itu gatal, dikukuri, ini luka, pecah kan, CO2 keluar. Tapi kan meninggalkan luka, kan gitu. Nanti pindah lagi, iya. Nanti pindah ke pori-pori sebelahnya lagi, dikukuri lagi, luka lagi, keluar. Nanti pindah ke sebelahnya, terus. Jadi itu disalur sementara ya kering, tapi nanti ya muncul lagi terus, muncul lagi. Karena CO2 ini tuh harusnya dikeluarkan lewat pernafasan, tapi dikeluarkan lewat pori-pori tubuh, kapiler itu. Begitu, saya kira sedikit kita mereview tentang basic ya. Itu tadi Pak, solusi pelintiran di kaki yang paling penting itu, yang di bawah terutama. Misalnya yang pinggulnya buka, Yang C atau S? yang S. Yang S ya. Jadi ini sudah pernah saya bahas waktu kopdar di Pekalongan ya, Mas Fatul Amin itu ya. Kaki di belakang. Ya. Jadi kan gini. Ini saya ulas lagi. Ketika pinggul nutup kan gini ya. Berarti puntirannya kan buka, gini kan. Karena kalau nutup orang nggak mungkin jalan begini. Pasti ini buka. Nih. Berarti ini muntirnya keluar. Berarti solusinya adalah ini dibuka, ini ditutup. Nah, itu gerakan yang berbaring, kemudian Seperti itu masih berlaku. itu bisa.
Itu bisa posisi duduk, ini diangkat ya, ditarik. Itu bisa. Terus ada cara lain, posisi dibaringkan, kemudian kaki itu diapit oleh kita, ini diputar ke dalam. Itu videonya pernah di-share pada D ya. Tuh. Itu untuk yang pinggul nutup. Berarti jempolnya indikasinya adalah jempol A. Nah, untuk pinggul yang buka, indikasi dengan jempol V, ini berarti ini buka, pinturannya nutup kan. Berarti solusinya ini ditutup, bawah dibuka. Berarti dengan duduk W. Nah, ini naik turun. Ini berarti nutup pinggul ya. Itu yang buka, yang nutup. Ya, pinggulnya buka, otomatis puntirnya kan nutup kan. Nah, ini kan berarti puntirnya dibuka, pinggulnya ditutup dengan gerakan ini. Tuh. Oke, sementara itu sudah azan. Alhamdulillah sedikit ilmu, semoga bisa menjadi pemahaman kita bersama dan bisa kita praktekkan, kita aplikasikan untuk menolong sesama saudara kita. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang lagi dulu. Satu orang. Orang lagi. Dua. Saya tugasnya naik. Saya tadi di atas. Ini saya tadi ya, Padam. Ini narik. Bicara nanti ini apa punggung yang keras kayak papan. Ini nunduk. Belah berdiri, naik. Ini naikkan, naik. Pokoknya jangan. Pokoknya jangan. Nah, ini ditarik, ini dengan narik, ini nahan. Coba. Saya ngelawan ya? Kayak digulung tuh. Nah, ini sambil badannya naik turun. Kuyo-kuyo.